Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Hadirin pemirsa rahimakumullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita yang tidak terhingga, yang tidak bisa kita menghitungnya. Seberapa banyak Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, tentu mustahil kita akan bisa untuk menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, diberikan pada keluarga kita, diberikan pada masyarakat kita, adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Itu adalah nikmat-nikmat Allah, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat terbesar yang telah diberikan Allah kepada kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Jadi apapun nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, bentuk apapun itu, kita wajib mensyukurinya. Malam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa tidak bisa mensyukuri suatu nikmat yang kecil, maka sulit tentunya bagi orang itu untuk mensyukuri nikmat yang besar. Karena yang kecil saja tidak bisa, yang kecil saja tidak bisa, apalagi Allah memberikan nikmat yang besar. Untuk itu kita harus berusaha menjadi hamba yang bersyukur dalam kondisi apapun. Tentu dalam kesadaran pada diri kita bahwa kita adalah hamba yang telah diberikan Allah begitu banyak nikmat yang harus kita syukuri. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliaulah yang telah menunjukkan pada kita, membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam, agama Islam. Maka marilah senantiasa kita bacakan sholawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita pada beliau, yang tentu untuk menggapai syafaatnya minat dunia hatta akhirah. Terutama nanti ketika di hari kiamat kita sangat membutuhkan syafaat beliau, syafaat ummah beliau, syafaat yang agung dari beliau. Untuk itu senantiasa kita baca sholawat pada beliau,
kapanpun, dimanapun kita berada. Setelah sholat, sambil jalan, sambil beristirahat barangkali, kita baca dari sholawat yang terpendek, Sallallahu ala Muhammad, ataupun sholawat yang panjang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga dengan bacaan sholawat kita kepada Rasulullah, Allah menetapkan kita menjadi umat yang diakui beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, sebagai umat manusia, sebagai manusia, tentunya dalam setiap doa kita, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa melimpahkan rizkinya kepada kita semuanya. Dalam bentuk apapun itu, bisa berupa materi ataupun berupa yang bukan materi. Tetapi pemirsa rahimakumullah, ternyata Ibnul Qayyim menyampaikan ada 4 yang menjadi penghalang datangnya rizki. Ada 4. Yang pertama, ini yang kadang kita patut hati-hati. Yang pertama adalah tidur pagi atau tidur di pagi hari ba'da subuh. Yang kedua, sedikit sholat kita. Kemudian yang menghambat rezeki kita yang ketiga adalah bermalas-malasan. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah kita tidak amanah. Jadi Ibnul Qayyim menyampaikan ada 4 penghambat rezeki kita. Yang pertama, tidur pagi. Yang kedua, sedikit sholat. Yang ketiga, bermalas-malasan. Dan yang keempat, tidak amanah. Hadirin pemirsa rahimakumullah, kita bahas yang pertama. Penyebab penghambat rizki kita adalah tidur pagi. Maksudnya apa? Tidur setelah subuh. Kalau barangkali orang Jawa menghentikan bahwa tidur subuh itu sangat tidak dianjurkan. Ternyata dari agama juga sangat tidak dianjurkan. Bahkan jangan sampai, diusahakan sekuat tenaga kita jangan sampai tidur setelah subuh. Kalau orang Jawa mengatakan rezeki ini ditotol pitik, itu gondol pitik. Ternyata di Islam yang jauh sebelum saat ini pun Rasulullah telah menyampaikan, telah berdoa bahwa doa Rasulullah adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi hari. Inilah yang kadang tidak kita sadari, pemirsa. Apalagi saat ini, saat bulan puasa, luar biasa godaannya. Barangkali di antara kita mengalami hal tersebut. Kita bangun jam 3 kurang lebih atau setengah 4. Setelah itu kita sholat malam, kita tadarus Al-Quran, dilanjutkan dengan sahur. Kemudian kita bisa sholat berjamaah. Kalau hari-hari biasa kita sholat jamaah di masjid tentunya. Tapi kalau saat ini kita sedang menghadapi cobaan berupa musibah pandemi corona, dari pemerintah, dari MUI menyarankan kita untuk bisa jamaah di rumah bersama dengan keluarga. Maka godaan kita setelah subuh itu adalah rasa kantuk yang sangat luar biasa. Setelah malam bangun, makan, sholat subuh biasanya tinggal kantuknya.
Ini adalah godaan, ini adalah ujian. Kalau kita ingat dari hadis Rasulullah yang disampaikan bahwa Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Ternyata kenapa di pagi hari? Di pagi hari itu adalah saat-saat penuh keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita, pada umat manusia, pada umat Islam. Rasulullah zaman dahulu kalau mengirim pasukan, mengirim tentara di pagi hari, kemudian pedagang-pedagang, sahabat beliau ketika berdagang juga pergi di pagi hari setelah sholat subuh, setelah beribadah pada Allah, maka dilanjutkan dengan berdagang di pagi hari. Jadi hindari tidur setelah sholat subuh, karena itu menghambat rizki kita. Karena sholat subuh sendiri, pemirsa rahimakumullah, ketika seseorang bisa menjalankan sholat subuh berjamaah terutama, maka Allah menjamin orang tersebut. Ketika Allah yang menjamin, maka segala kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting kami sampaikan, terutama untuk pembelajaran untuk diri pribadi serta untuk pemirsa. Marilah kita jaga waktu subuh kita dengan tadarus. Untuk kesibukan yang lain, jangan sampai kita tidur. Karena seseorang yang sulit untuk bangun subuh, apalagi subuh kesiangan, tidak jamaah, yang sulit bangun subuh, itu juga kategori dari orang-orang yang munafik. Dalam sabdanya Rasulullah menyampaikan bahwa ada dua sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang pertama sholat isya, yang kedua adalah sholat subuh. Seandainya kita tahu pahala dari sholat subuh, sholat isya, tentu kita akan berlomba-lomba mendatanginya, berlomba-lomba jamaah meskipun dengan merangkak. Inilah mengapa pentingnya sholat isya, pentingnya sholat subuh kita lakukan. Dan tadi yang penting, kita hindari, kita usahakan untuk tidak tidur setelah sholat subuh. Kita gunakan ke hal positif yang lain. Yang punya usaha untuk mempersiapkan usahanya, yang berdagang bisa berdagang dengan dagangannya, persiapan pergi berdagang. Bisa kita isi dengan kegiatan mengaji, tadarus hingga menjelang terbit matahari atau waktu isyraq. Kita sempurnakan dengan sholat 2 rakaat, sholat isyraq, yang itu pahalanya luar biasa. Hadirin pemirsa rahimakumullah, yang pertama, penghambat